dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kembali kepada Allah itu pun roh kita. Karena jasad kita akan hancur, masuk ke dalam tanah, kemudian jiwa kita akan entah kemana, tapi yang kembali kepada Allah itu adalah roh kita akan kembali kepada Allah karena dia asalnya dari sana dan kita akan kembali kepadanya. Saya ingin mengatakan atau ingin menyampaikan bahwa ini kalimat yang sering sekali kita ucapkan, tapi kadang-kadang kita luput dari konteks makna dari sesungguhnya, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, di dalam Quran sendiri kata ini termuat di dalam satu ayat yang mengatakan faida asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan ketika mereka ditimpa dengan satu musibah atau ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sehingga kemudian kalimat ini lebih sering kita ucapkan ketika ada seseorang yang mendapatkan musibah, entah itu musibah berupa bencana ataupun bahkan musibah kematian, maka kalimat ini sering sekali kita baca inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, yang artinya sebenarnya adalah sesungguhnya kami ini milik Allah. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah atau bersumber dari Allah. Wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi kepadanya rajiun itu akan kembali. Nah, jadi ada dua kata di sini, yaitu inna lillahi, sesungguhnya kita bersumber dari Allah atau berasal dari Allah dan bahkan kita milik Allah. Kita ini tidak punya hak apa-apa. Kita ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala karena kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi rajiun. Ini kalimat kata yang kedua, yaitu sesungguhnya kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kata asal dan ada kata kembali. Nah, apa yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini sepakat para ulama bahwa yang dimaksud dengan innalillahi, sesungguhnya kita ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang disebut di dalam diri kita ini yang disebut dengan roh. Jadi sesuatu jismun latifun, satu jisim yang halus dalam diri kita yang itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan satu ayat yang dikatakan falamma sawaituhu fanafakhtu fihi min ruhi, dan ketika sudah kami sempurnakan, kami sempurnakan bentuk kejadian manusia, wa nafakhtu fihi dan aku tiupkan ke dalamnya ruhi min ruhi dari rohku kata Allah. Min ruhi, rohku kata Allah. Jadi apa yang roh ini adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sepakat para ulama, inilah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan ada ketika innali ilaihi roji'un dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kembali kepada Allah itu pun roh kita. Karena jasad kita akan hancur, masuk ke dalam tanah, kemudian jiwa kita akan entah kemana, tapi yang kembali kepada Allah itu adalah roh kita akan kembali kepada Allah karena dia asalnya dari sana dan kita akan kembali kepadanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dua kalimat ini sebenarnya menyiratkan kepada kita bahwa hidup ini adalah satu perjalanan yang tidak ada pernah putusnya sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak innalillahi, sejak ketika roh kita ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kandungan ibu kita, ketika jasad kita sudah terbentuk sebagai wujud calon manusia atau sudah terwujud manusia, maka ketika itu ditiupkan roh kita, maka itulah awal perjalanan hidup kita.
Wa inna ilaihi roji'un, sampai puncaknya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melihat dari kata ini sebenarnya, maka tidak ada yang istilahnya berhenti kita di dalam kehidupan ini. Selama roh itu masih bersemayam di dalam jasad kita, selama hayat masih bersemayam di dalam badan kita, maka selama itu pula kita masih senantiasa untuk saling berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan. Inilah yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran, eh, dalam surat Al-Mulk ayat kedua itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah yang menciptakan kehidupan, Allah yang menciptakan kematian, yang tujuannya adalah liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang paling baik perbuatannya. Ahsan, paling baik, amala, amalnya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekali lagi bahwa di dalam kalimat ini sebenarnya ada proses yang tidak pernah kenal berhenti, gitu. Sejak innalillahi sampai dengan ilaihi roji'un. Jadi dari mulai kita datang dari Allah Subhanahu wa taala, ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kemudian dapat kita katakan bahwa hidup ini tidak pernah ada pensiunnya. Yang ada pensiunnya itu adalah pekerjaan kita. Tapi amal kita tidak akan pernah ada berhentinya sampai eh, proses kita meninggalkan kehidupan ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahwa proses kejadian manusia berdasarkan ayat-ayat di dalam ayat suci Al-Quran. Roh yang kita ada dalam jasad kita ini adalah sesuatu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi ayatnya saya bacakan, falamma sawaituhu fanafakhtu fihi min ruh. Dan ketika sudah aku sempurnakan bentuknya, artinya bentuk manusianya ketika di dalam kandungan, wa nafakhtu fihi min ruh, maka aku tiupkan kepadanya min ruhi, dari ruhku. Ya, sehingga kemudian dari dua kalimat itu, dari ayat itu, bahwa dalam diri kita ini ada dua, yaitu jasad, jismun, jisim yang kasar, yaitu jasad kita. Kemudian ada jismun latifun, atau jisim yang halus, yaitu bentuknya ruh di dalam diri kita. Namun ada satu lagi, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ketika di dalam kandungan, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam ayat Al-Qur'an yang mengatakan eh, eh, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a. Nah, tidak mengetahui apa-apa. Nah, ketika kita keluar dari dalam rahim ibu kita, maka di ketika itu yang kita tahu, roh kita hanya mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika roh itu ditiupkan masuk ke dalam jasad kita, dia senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa rindu kepada Allah, senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Allah, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Kemudian Allah jadikan di dalam diri kita ini ada tiga perangkat. Ada tiga perangkat. Yang pertama adalah as-sam'a, pendengaran, wal absor, penglihatan, kemudian wal afidah, hati untuk merasa. Nah, itu tiga perangkat ini yang dilekatkan kepada kita. Secara fisiknya ada di jasad kita, tapi secara kemampuannya ada di dalam ruh kita.
Nah, kita diberi telinga untuk mendengar, tapi yang mendengar bukan telinga kita, tapi ruh dalam diri kita. Kita diberi mata yang melihat, tapi yang melihat hakikatnya adalah ruh dalam diri kita. Begitu juga yang merasa di dalam hati kita, perangkatnya Allah berikan, fisiknya, tapi intinya hakikatnya yang merasa adalah ruh kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat, itu kemudian membentuk satu pandangan atau itu yang menjadi input di dalam proses berpikir kita. Sehingga kemudian kita punya pemikiran, kita punya perasaan, kita punya ego, yang itu akhirnya membentuk apa yang disebut dengan jiwa, nafsun. Nah, ini sesuatu yang eksis dalam hidup kita. Sehingga di sini dikatakan bahwa, sehingga di sini bisa dikatakan bahwa dalam diri kita ini ada tiga unsur yang dominan, yaitu roh kita, kemudian jasad kita, kemudian jiwa kita. Sekali lagi bahwa jiwa ini adalah sesuatu yang dihasilkan oleh as-sam'a wal absara wal afidah. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Sehingga jiwa ini adalah, pertama itu adalah pikiran. Apa yang kita pikirkan senantiasa itu membentuk jiwa kita. Kemudian apa yang kita rasa atau perasaan. Dan yang ketiga adalah ego. Nah, itulah yang membentuk jiwa kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari sini kita bisa lihat ada tiga aku di sini. Nah, ada tiga aku. Yang pertama, aku yang satu ini adalah aku yang sebenarnya. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Ini ayatnya Al-Quran. Sehingga Allah ini kita sebut saja sebagai aku yang pertama. Aku yang utama dan aku yang paling utama. Aku yang paling sebenarnya aku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak mengaku-aku. Nah, kemudian karena sebagaimana tadi disebutkan, ketika kita dikandung dalam perut ibu kita, kemudian Allah wa nafakhtu fihi min ruh, aku tiupkan ke dalamnya itu adalah ruhku, min ruhi kata Allah, dari ruhku, maka kemudian kita sebut ruh yang ada dalam diri kita ini sebagai aku dua. Karena ini wujud eksistensi manusia juga dalam kehidupan ini yang bersumber dari Allah. Nah, sehingga aku satu adalah Allah, kemudian aku dua adalah roh kita, dan kemudian jasad juga dibentuk di dalam kandungan ibu kita, sehingga kemudian ketika lahir ke dunia ini bukan hanya roh saja yang keluar, tapi bentuknya jasad, sehingga sampai dengan saat ini jasad ini masih masih kita gunakan sebagai wadah atau sebagai sarana bagi roh kita, sehingga kemudian kita sebut ini sebagai aku tiga. Dan yang keempat adalah pikiran, kemudian perasaan dan ego yang ada dalam diri kita ini kita sebut sebagai aku empat. Nah, inilah yang eksis di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, aku tiga ini yang biasanya lebih dominan dalam kehidupan kita. Aku tiga ini kemudian didampingi dengan aku empat. Ini yang banyak dominan dalam kehidupan kita. Sehingga kadang-kadang jasad kita ini juga sebutannya itu banyak. Nah, jasad kita ini sebutannya banyak. Ada yang mengatakan jasad kita ini sebagai jisim yang kasar. Ada yang mengatakan jasad kita ini ibarat seperti sangkar burung, sedangkan roh yang ada di dalam roh itu seperti burung yang ada di dalam sangkar. Ada juga yang mengatakan bahwa jasad ini disebut dengan sebagai kubur. Sebagai kubur. Apa yang dikubur di dalam ruh? Nah, ini banyak dalam kehidupan kita bahwa perhatian kita terhadap jasad itu lebih tinggi daripada perhatian kita kepada ruh. Nah, sehingga kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah, ini secara gambaran
Di gambar ini bisa kita lihat bahwa kita split menjadi dua. Aku tiga dan aku empat. Jasad dan jiwa, yang mana jiwa sekali lagi adalah pikiran, perasaan, dan ego kita yang bersumber dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar dan apa yang kita rasakan di dalam hati. Ini yang banyak sering menjadi fokus perhatian kita. Sehingga bisa kita katakan, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jasad dan jiwa ini adalah bisa kita sebut sebagai dunia. Sedangkan roh dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku satu dan aku dua, ini kita sebut sebagai akhirat. Nah, orang yang selama kehidupannya, tadi dikatakan hubbud dunia, yang disebut di dalam doa munajat tadi, cinta dunia, itu adalah satu sikap di dalam kehidupan kita yang senantiasa fokus perhatiannya hanya kepada aku tiga dan aku empat. Hanya jasadiah saja yang kita kejar. Kenikmatan makan, kenikmatan tidur, kenikmatan seksual, dan lain sebagainya. Ini hanya jasad tiga saja. Ya. Kemudian kehidupannya selalu dibimbing oleh pikiran, perasaan, dan ego. Sehingga habis kehidupan di dunia ini hanya mengurusi masalah jasad dan pikirannya. Mengikuti apa yang dipikirkannya, mengikuti apa yang dirasakannya, dan mengikuti egonya. Nah, orang-orang yang masih dalam tahap tiga ini, atau tahap aku tiga dan aku empat yang menjadi perhatian ini, maka mereka masih hidup di dalam kehidupan dunia. Atau bisa dikatakan itulah orang-orang yang cinta terhadap dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, cinta dunia itu jangan selalu digambarkan cinta harta, cinta segala macam. Karena harta dan segala sesuatu itu semuanya adalah di dalam rangka memuaskan nafsu jasadiah dan nafsu ego kita serta perasaan kita. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sehingga ketika seseorang itu fokus kehidupannya hanya jasad dan jiwanya saja, mereka lupa kepada rohnya. Nah, inilah yang disebut dengan orang-orang yang lupa terhadap kehidupan akhirat. Sehingga ketika disebutkan bahwa ketika seorang kembali kepada kehidupan akhirat, dia mulai meninggalkan fokus kehidupannya terhadap jasad dan jiwa. Tapi perhatiannya sudah mulai kepada kehidupan roh. Nah, ketika sudah mulai perhatiannya terhadap kehidupan roh, maka dia muncul keinginan untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah kehidupan akhirat. Nah, sebagaimana disampaikan sering sekali kita dengar dalam istilah atau satu ungkapan yang disampaikan di dalam kehidupan dunia sufi itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal terhadap dirinya, diri sejatinya, maka dia akan mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhannya. Jadi langkah untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dengan mengenali dirinya. Nah, cara mengenali dirinya adalah mulai perhatian terhadap kehidupan ruh yang nanti akan membawa kita untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selama kehidupan kita masih fokusnya terhadap kenikmatan jasadiah dan jiwa kita, maka roh kita akan selalu terkubur di dalam jasadiah kita. Nah, inilah yang kadang-kadang ada istilah bangkit dari kubur. Bangkit dari kubur itu ketika roh kita sudah bangkit dari kuburnya, yaitu jasad. Ketika perhatian seseorang sudah tidak lagi kepada jasadiah dan hanya apa yang dipikirkan dan hanya apa yang dirasakan, kemudian menuruti kemauan egonya, hingga kemudian dia kembali kepada roh, maka saat itulah kebangkitannya dari kubur, kebangkitan roh.
Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, eh, tandanya ketika seseorang nanti dibangkitkan dari kubur, yaitu yang sering kita sebut dengan terjadi kiamat. Kiamat itu artinya koma. Koma yakumu kiamatan. Artinya berdiri, tegak, sudah tegak. Maka ketika itu kesadaran muncul, itulah terjadinya kiamat ditandai dengan tiupan sangkakala. Yang mana sangkakala itu digambarkannya seperti sebuah trompet. Yang trompet itu rata-rata atau umumnya bentuknya bulat di ujungnya. Nah, sehingga kemudian kata orang-orang ahli hikmah itu mengatakan bahwa ketika mulut kita sudah berbentuk seperti trompet, artinya bulat, kemudian keluar kata-kata oh, nah itulah mulai muncul kesadaran. Nah, kesadaran akan apa? Kesadaran bahwa selama hidupnya ini senantiasa fokusnya kepada jasad dan jiwa, sehingga kemudian rohnya terkubur meronta-ronta dalam dirinya, tidak dikenali, tidak diperhatikan, hingga kemudian kalau rohnya saja, nafsunya saja, diri sejatinya saja dia tidak mengenal, bagaimana dia akan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, balik ke awal tadi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tentu kembali kepada Allah, kita harus mengenali jalan bagaimana supaya kita bisa kembali ke tempat yang benar. Dan kembalinya kepada sosok yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu mengenal sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah sebenarnya tugas kehidupan kita di dunia. Sehingga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ya'budun. Nah, para mufasir umumnya menafsirkan ya'budun ini beribadah kepada Allah. Sehingga kemudian eh, arti ayat ini sering diartikan dengan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tapi Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas, putranya sahabat Abbas, itu orang yang pernah didoakan oleh Rasulullah dengan doa Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, alimkan dia atau fahamkan dia dengan ilmu agama dan ajarkan kepadanya ilmu ta'wil. Fahim faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ini doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Sehingga sahabat Abdullah bin Abbas ini disebut min ulama is-sahabah, dari ulamanya para sahabat. Jadi di antara para sahabat, ulamanya itu adalah salah satunya adalah Ibnu Abbas. Artinya orang yang paling mengerti setelah Rasulullah tentang ilmu-ilmu agama ini. Nah, apa yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas ketika menafsirkan itu, kata beliau, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal kepada Allah. Jadi manusia, jin, semuanya itu diciptakan oleh Allah. Kata Ibnu Abbas, tujuannya hanya satu. Apa? Untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita diturunkan ke dunia ini, roh itu yang asalnya dari Allah, tapi karena kenikmatan jasadiah yang kita kejar, sehingga kemudian roh ini meronta-ronta, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rindu sebenarnya kepada Allah. Karena roh kita ini pernah berjumpa dengan Allah, pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama kehidupan kita di dunia ini, yang kita kejar hanya dunia saja. Kenikmatan jasadiah dan kenikmatan jiwa kita. Tapi roh kita abaikan sehingga meronta-ronta dalam kehidupan kita. Karena roh inilah yang ingin senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
Dari sini bisa kita lihat bahwa perjalanan hidup manusia itu tidak akan pernah ada habis-habisnya. Perjalanan hidup manusia ini tugasnya utamanya adalah mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.